Halo adik-adik. Halo. Pada belum bangun nih. Halo adik-adik. Halo kakak. Yuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita mau memulai pujian, kita mau tepuk semangat. Siap? Siap. Nanti Sela dan Selo akan bantu kakak ya. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha semangat. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Jadi di rumah udah bisa kan? Kita mulai sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha semangat. Ya, adik-adik, kita mau angkat pujian ya. 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apakah kau benar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ya. 5 roti, 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apakah kau benar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja Di senang. gereja senang, Di rumah senang. di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, Di rumah. di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian, Pemau Cinta Yesus.
Sukacita Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, benar Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau Tuhan saat ini ya Bapa. Pakai kami sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman Engkau Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Desi. Tuhan, Engkau yang pakai kami Tuhan, biar kami mau mendengarkan firman Engkau Tuhan, dan firman Engkau Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan Amin. Terima kasih Kak Ater. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat semua. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kakak akan membagikan firman Tuhan kepada adik semua yang ada di rumah. Sebelum kakak mulai cerita, kakak mau bertanya kepada adik semua. Minggu lalu masih ada yang ingat tidak? Firman Tuhannya apa ya adik-adik ya? Iya betul, Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Ayo adik-adik semua, mari kita sebutkan sama-sama ya. Ke-12 murid Tuhan Yesus tuh ada siapa aja ya? Ada Simon, ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Filipus, Bartolomeus, ada Thomas, ada Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Yudas Iskariot. Adik-adik semua, minggu ini kakak akan menceritakan mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang diambil dari kitab Markus 6 ayat 30 sampai 44. Adik-adik semua, mari kita dengarkan sama-sama, duduk yang manis ya. Jadi, suatu hari ketika ke-12 murid Tuhan Yesus sedang berpergian dan mereka kembali berkumpul dengan Tuhan, dan mereka menceritakan apa yang mereka kerjakan dan ajarkan seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada mereka semua. Karena pada waktu itu begitu banyak sekali orang-orang yang mengikuti mereka, sehingga mereka tidak sempat istirahat adik-adik, bahkan tidak sempat makan. Wah, kasihan sekali ya. Terus Tuhan Yesus mengajak mereka pergi ke sebuah tempat yang sangat sunyi sekali, supaya mereka
dapat mengasingkan diri dan dapat beristirahat. Tetapi ketika mereka berangkat, ternyata banyak orang yang melihat dan mengetahui akan kemana mereka pergi. Lalu orang banyak tersebut mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan melewati darat adik-adik. Sedangkan Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya melewati laut dengan naik perahu. Dan ketika Tuhan Yesus sudah sampai ke tempat tujuannya di mana mereka akan istirahat, ternyata sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih ada di perahu adik-adik bersama ke-12 muridnya. Tuhan Yesus melihat, wah banyak sekali ya orang-orang yang sudah menunggu aku. Dan Tuhan Yesus kasihan sama orang-orang banyak ini adik-adik. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan untuk kembali mengajak orang-orang banyak tersebut adik-adik. Orang-orang banyak tersebut mereka sangat bahagia, mereka tersenyum, mereka senang sekali. Mereka senang sekali mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka tentang hal kebaikan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Terus, karena hari sudah mulai gelap, murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus, mengatakan kepada Tuhan, "Tidakkah engkau menyuruh orang-orang banyak itu pergi? Di sini tempatnya sepi sekali. Tidak ada makanan. Suruhlah mereka pergi supaya mereka bisa mencari makanan di sekitar desa dan di sekitar kampung." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Berilah mereka makan." Terus muridnya menjawab, "Haruskah kita membeli roti buat mereka makan?" Terus Tuhan Yesus menjawab, "Ada berapa roti yang ada pada kita? Coba periksalah." Lalu murid Tuhan Yesus itu bergegas pergi mencari roti sesuai dengan yang Tuhan katakan kepadanya. Lalu adik-adik ada yang tahu tidak? Roti itu didapatkan dari siapa? Dari seorang anak kecil adik-adik. Anak kecil itu membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Lalu anak kecil itu tidak pelit adik-adik. Dia memberikan bekalnya itu. Dia menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti tersebut adik-adik. Lalu mengadakan roti itu ke langit sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Dan roti itu menjadi banyak dan ikan itu menjadi banyak sekali. Lalu roti itu dibagikan kepada orang banyak tersebut adik-adik. Lalu mereka makan sampai kenyang. Mereka sangat bahagia sekali. Dan setelah mereka makan, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata dari hanya 5 roti dan 2 ikan, roti tersebut tersisa banyak adik-adik. Sisanya ada 12 bakul. Wah, hebat sekali adik-adik ya. Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang begitu besar sekali. Yang mungkin menurut kita tidak mustahil. Mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kakak yakin dan percaya ketika kita menghadapi masalah dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Adik-adik semua, kita belajar sesuatu ya dari firman yang telah kakak bagikan tadi. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan tertanam kuat kokoh dalam hati kami masing-masing. Tuhan, ajar kami terus Tuhan, kami terus mengasihi Engkau dan berpegang kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin.
Baik adik-adik, setelah ini kita akan diajarkan oleh Kakak Yeni dan teman-teman kita dari Tumohon bagaimana cara menghafal ayat firman Tuhan lewat lagu. Dan setelah itu kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita yang bernama Samantha dari Aceh. Adik-adik duduk yang manis ya, mari kita saksikan. Hai adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Yeni. Ada Shiny. Halo teman-teman. Ada Devi. Halo. Ada Daniel. Yang dari Tomohon. Kami dari City Blessing Sulawesi Utara. Kali ini Kak Yeni mau mengajarkan anak-anak untuk menghafalkan ayat hafalan. Tapi agak berbeda. Kali ini ayat hafalannya berupa lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai, kakak mau tanya, kita lagu ayat hafalannya terdapat di mana? Roma 16 ayat 24. Yang bunyinya, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, nanti juga akan ada gerakannya. Begini, seperti ini. Nah, teman-teman di sini boleh kasih tunjuk gerakannya ya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Sekali lagi. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Oke, mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Oke, teman-teman siap? Oke, adik-adik. Oke, siap. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 16 ayat 24. Roma 16 ayat 24. Oh, God bless you. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Hai, saya Samantha. Saya dari Aceh. Menari adalah hobi saya. Karena melewat menari, saya bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan. Biasanya, saya menari bersama teman-teman saya. Tapi karena keadaan saat ini kita diam di rumah, saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya. Walaupun begitu, saya masih bisa memuji Tuhan dan bertemu dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan, dan lainnya. Saya bersyukur masih bisa ikutan ibadah Sunday School secara online yang membuat saya makin kuat, kreatif, dan lebih berani mengabarkan Injil seperti di Lukas 19 ayat 28. Tapi saya mengabarkan Injilnya melalui online loh dan tetap di rumah. Terima kasih untuk Pastor Gan dan Ibu Intan, juga untuk guru-guru sekolah minggu yang keren-keren yang sudah membuat ibadah online ini. Saya sungguh diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk Kak Jenny, Shine, Daniel, dan David yang sudah mengajar kita menghafal ayat hafalan melalui nyanyian. Terima kasih juga untuk teman kita Samantha yang dari Aceh yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas. Hari ini kita akan membuat sebuah keranjang yang berisi 5 roti dan 2 ikan.
Pertama-tama kita buat keranjangnya dulu ya. Kita ambil sebuah amplop, lalu dibuka bagian penutup amplopnya. Setelah itu, kita gambar garis melengkung di amplopnya seperti ini. Di bagian bawah dan atasnya juga. Setelah itu, amplopnya kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat. Buat adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, bisa minta bantuan papa atau mamanya ya. Setelah itu, amplopnya kita warnai dengan warna coklat di bagian depan dan juga belakangnya. Bila kalian sudah menggunakan amplop berwarna coklat atau yang menggunakan kertas origami berwarna coklat, sudah tidak perlu diwarnai lagi. Bila sudah selesai mewarnainya, sekarang kita beri garis horizontal yang agak melengkung seperti ini, supaya amplopnya menjadi mirip seperti keranjang rotan. Setelah itu, kita tempelkan kawat berbulu di bagian atas amplopnya. Kita beri selotip di sisi kiri dan kanan amplopnya. Bila teman-teman tidak ada kawat berbulu di rumah, bisa juga menggunakan pita atau tali. Nah, keranjangnya sudah siap deh. Nah, sekarang kita buat rotinya ya. Kita gambar garis yang agak melengkung seperti ini. Lalu kita buat lagi garis melengkung yang lebih besar di bagian atasnya seperti ini. Lalu kita gambarkan motif pada bagian atas rotinya. Nah, kalian gambar roti seperti ini sebanyak 5 buah ya. Bila sudah siap, kita warnai roti-rotinya. Setelah selesai diwarnai, kita gunting roti-rotinya. Sudah jadi nih 5 buah rotinya. Berikutnya kita akan membuat ikannya. Kita gambar garis melengkung untuk bagian perut ikan seperti ini. Lalu gambar lagi garis melengkung di bagian atas untuk punggung ikannya. Setelah itu kita gambar ekor ikannya. Lalu ikannya kita beri kepala, mata, mulut, dan sirip. Setelah itu kita gambar motif pada badan ikannya. Teman-teman boleh menggambar motif apapun yang kalian suka.
Kemudian kita warnai ikannya. Warnanya juga terserah kalian ya teman-teman. Oh iya, minggu lalu kita kan sudah membuat seekor ikan bersama Kak Sheryl. Bila kalian masih menyimpan ikannya, hari ini kalian hanya perlu membuat 1 ekor ikan lagi. Tapi bila sudah tidak ada ikannya, hari ini kita membuat 2 ekor ikan ya. Setelah diwarnai ikannya, kita gunting deh. Sekarang kalian bisa mengulangi cerita firman Tuhan hari ini di rumah dengan cara memainkan sebuah drama bersama keluarga di rumah. Teman-teman berperan sebagai anak kecil yang berinisiatif memberikan bekalnya, dan papa atau mamanya berperan sebagai Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Have fun ya teman-teman, sampai jumpa. Wah, aktivitasnya seru ya. Adik-adik punya keranjang dengan 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik dapat mengulang cerita firman Tuhan yang kakak ceritakan tadi dengan main drama bersama papa, mama, kakak, atau adik. Adik-adik, kita belajar ya dari aktivitas hari ini. Kita bisa belajar dari seorang anak kecil yang punya inisiatif membagikan bekal makanannya untuk dimakan banyak orang. Adik-adik tetap semangat ya untuk menyelesaikan aktivitasnya. Kalau sudah selesai nanti, jangan lupa untuk difoto. Dan untuk ayat hafalan, jangan lupa untuk dinyanyikan dan divideoin. Bilang papa mama, jangan lupa untuk dipost dan di-tag di Instagram CBC Berkat Bagi Bangsa. Baik adik-adik semua, kakak yakin dan percaya hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita dapat belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat yang sangat besar. Sehingga Tuhan Yesus dapat memberikan makanan untuk 5.000 orang. Bahkan dari 5 roti dan 2 ikan, tersisa 12 bakul. Adik-adik semua, selanjutnya kita akan mendengarkan teman-teman kita dari Medan yang menghafalkan ayat hafalan minggu lalu dan yang sudah membuat aktivitas minggu lalu. Mari kita saksikan bersama-sama ya. 16 ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 16 ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. 16 ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. 16 ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini,
Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa untuk sering cuci tangan yang bersih. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas di rumah. Kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Kakak juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah berpartisipasi di ibadah online kita hari ini. Kepada kakak Yeni dari Tumohon, kepada adik Samantha dari Aceh, dan kepada teman-teman kita dari Medan. Bagi adik-adik semua, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Tuhan, aku berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, biarlah kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya kesehatan daripada Engkau tercurah dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah mereka hari demi hari semakin bertumbuh dengan pengenalan akan Engkau Tuhan. Mereka semakin menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat dan patuh Tuhan. Dan ada hati yang mau diajar hal-hal yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu agar mereka senantiasa Tuhan terus mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Adik-adik semua, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.